Kita akan kembali melanjutkan perbincangan Pak Marwarar dan juga Pak Bob. Waktu kita sangat singkat sekali. Saya ingin kemudian ada statement dari masing-masing. Saya mulai dari Pak Bob dulu. Pak Bob, Anda sudah mengajukan laporan, sudah ada kemudian putusannya begitu. Apakah kemudian ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Saya tidak lagi akan melanjutkan langkah karena memang putusan tersebut didasarkan kepada bagaimana menciptakan pemilu yang sejuk, damai, dan demokratis ya. Jadi inisiatif daripada MK-MK yang menjadi satu kebijakan putusannya itu didasarkan pada visi misi cara berpikir yang seperti itu tadi. Maka kembali tadi ya bahwa kita harus bisa memisahkan antara apa yang menjadi koreksi publik saat ini, yaitu tentang bagaimana itu kelakuan hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan PUU 90 itu harus bisa dipisahkan. Putusan PUU 90 itu tidak bisa diapa-apakan karena itu sudah final and binding, sudah final, sudah berakhir inkrah ya, dan mengikat kepada seluruh warga negara dan tentunya peserta pemilu karena ini terkait dengan persoalan undang-undang pemilu tentang batas usia maupun juga pengalaman sebagai pimpinan daerah. Yang kedua yaitu tentang bagaimana peran-peran yang akhirnya dikenakan sanksi ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada pemisahan dan pemilahan tadi, maka peran-peran tadi sudah jelas ya. Umumnya para hakim itu adalah membocorkan. Yang kedua, khusus untuk Ketua Mahkamah Konstitusi adalah saya harus jelaskan kepada publik pada hari ini yaitu mempengaruhi ya karena beliau adalah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ingat sekali lagi bahwa untuk memutuskan perkara itu 9 konstitusi independen merdeka. Ya bahkan dissenting opinion pun yang kami laporkan itu tetap menjadi satu presiden tidak bisa disanggah karena itu kemerdekaan hakim. Jadi sekali lagi bahwa saya sangat optimis ya. Saya sangat optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan terjaga marwahnya setelah putusan MK-MK kemarin. Bahkan kita pernah mengalami Ketua Mahkamah Konstitusi yang lebih berat lagi kelakuannya ya. Baik, saya harus potong Pak Bob karena waktu kita benar-benar sudah sangat sedikit. Saya ingin terakhir Pak Marwarar, Anda setuju bahwa apa yang kemarin diputuskan oleh MK-MK ini dapat mengembalikan marwah MK kembali begitu Pak Marwarar? Ya, di satu sisi saya setuju, tetapi saya tidak mengatakan itu bisa mengembalikan. Apalagi saya agak berbeda dengan Pak Bob tadi bahwa bukan hanya perilaku yang nampak seperti itu, tetapi yang lebih penting di dalam perilaku kode etik yang dijaga itu adalah juga dalam mencoba menafsirkan dan menerapkan norma-norma konstitusi itu menurut norma etik yang tertinggi, yang itu merupakan sumbernya, dan oleh karena itu di dalam peraturan MK tentang apa yang dikatakan pemeriksaan perilaku kode etik itu tercakup apa yang disebut sumpah jabatan, melanggar hukum acara dan beberapa hal yang lain yang itu menurut saya kurang mendapat tekanan sehingga ruang lingkup putusan MK itu terbatas pada hal-hal yang dikatakan oleh Pak Bob tadi di luar. Padahal yang paling penting yang tidak nampak, kita akan bisa melihat perilaku dari sudut tafsir. Karena apa yang dikatakan etik itu adalah norma konstitusi sebagai muatannya. Kalau bisa dibandingkan ini Mbak Satya terakhir bahwa singkat saja Pak. Daripada Mahkamah Konstitusi adalah mempertahankan konstitusi di dalam hal pemilu dan demokrasi itu, bagaimana pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil. Bukan hanya dalam hasil, tetapi proses yang tidak jujur pasti mempengaruhi hasil yang tidak jujur. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih banyak. Sayangnya waktu kita terbatas, mungkin kita bisa melanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Pak Marwarar Siahaan dan juga Pak Bob Hasan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.